Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilma Maharani, NIM 2205314. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan yang bertemakan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, permasalahan pendidikan di Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 20% baik melalui APBN atau APBD, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pasal 31 Ayat 4, Undang-Undang NKRI 1945. Tetap, lebih dari 10 tahun, harapan dari masyarakat tersebut belum terpenuhi. Hanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai dan mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Masalah kekurangan guru di Banjarmasin tak akan selesai dalam waktu setahun, karena masalah kekurangan guru tak akan bisa diselesaikan dan bisa bertambah parah, karena setiap tahunnya bakal ada guru yang pensiun. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan di Kalimantan Selatan. Keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Faktor SDM. Faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan SDM seperti tenaga pendidikan akan memicu permasalahan pendidikan. Apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pemerataan di Kalimantan Selatan? Apa yang dapat dilakukan adalah sistem PAMON, pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru, ke beberapa provinsi. Mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidikan, serta peningkatan tenaga SDM tenaga pendidikan yang sudah ada. Perbaikan fasilitas yang rusak agar anak-anak bisa belajar dengan tenang, dan seorang anak juga harus belajar pada lingkungan yang kondusif, yang didukung oleh sarana yang lengkap. Selanjutnya, Kabupaten Nias Selatan. Permasalahan rendahnya kuantitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan. Pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia. Jika mutu pendidikan tinggi, maka akan menghasilkan output atau lulusan yang berkualitas. Tercapainya mutu pendidikan yang tinggi bukan hanya didukung oleh semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk saat ini, mutu pendidikan di Pulau Nias Selatan masih jauh terbelakang dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Pulau Nias. Keterbelakangan pendidikan otomatis akan berpengaruh dengan output yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan masalah pendidikan di Kabupaten Nias. Kurangnya sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, yang membuat proses belajar mengajar kurang terlaksana dengan baik. Di daerah ini, masih banyak kekurangan meja dan kursi, gedung yang tidak layak untuk dipakai, kurangnya kesediaan buku-buku, kurangnya tenaga guru yang profesional, kurangnya motivasi belajar yang membuat para anak-anak yang bertempat tinggal di sana banyak yang putus sekolah, karena tidak adanya kenyamanan yang dirasakan oleh mereka, yang dirasakan anak-anak yang bersekolah di kota-kota. Nias merupakan salah satu desa yang terpencil, sehingga kurangnya sarana prasarana di sana. Dan kebanyakan anak-anak yang di sana bersekolah hanya lulusan SMA. Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Kabupaten Nias. Dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Nias, dibutuhkan peran serta pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah harus melengkapi sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang proses belajar. Pemerintah harus menyelenggarakan berbagai bimbingan untuk para tenaga pendidik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dan pemerintah harus mengadakan lomba-lomba di mana lomba itu akan memotivasi anak-anak untuk giat belajar dan memberikan mereka yang berprestasi sebuah beasiswa yang akan membuat semangat belajarnya berkorban. Selanjutnya, permasalahan kualitas pendidikan di Papua.
Rendahnya kualitas pendidikan menjadi permasalahan utama di Provinsi Papua. Permasalahan ini di bidang pendidikan diperkuat dengan keinginan memperbaiki sumber daya manusia di Papua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menceritakan melalui belusukan mengunjungi sekolah di Kabupaten Wamena, Jaya Wijaya, Provinsi Papua pada Selasa 15 Oktober 2019 untuk melakukan percepatan pencarian PIP dan sosialisasi program digital sekolah. Pada kesempatan itu, melakukan tatap muka bersama kepada sekolah Sejaya Wijaya dengan masalah pendidikan di Papua tidak pernah tuntas untuk melakukan eksperimen dengan memasang pejabat eselon orang Papua itu sendiri. Faktor yang menyebabkan permasalahan pendidikan di Papua. Masalah terbatasnya ketersediaan gedung sekolah beserta infrastruktur di sejumlah kampung-kampung yang harus lebih diperhatikan. Karena udah banyak yang kerusakan yang terjadi. Tenaga pendidikan yang kurang sehingga terjadinya lumpuh pendidikannya di Papua. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Papua. Pemerintah mengadakan program digitalisasi Kemendikbud, yaitu program digitalisasi sekolah di Provinsi Papua. Melalui digitalisasi sekolah, berharap tahun depan para peserta didik bisa memanfaatkan platform yang disediakan Kemendikbud, yaitu portal rumah belajar sebagai sumber belajarnya. 100 unit komputer tablet kepada SMA, 100 unit untuk SMK, dan 20 unit untuk sekolah dasar. Perlunya akselerasi untuk mengejar ketinggalan, diperlukan akselerasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Mestinya mereka mengajarkan dipercepat agar tidak tertinggal. Karena di Papua juga sedang melakukan akselerasi pendidikannya. Kalau sungguh-sungguh dia tidak tertinggal. Permasalahan keefisiensian pendidikan di Kalimantan Barat. Berbagai persoalan bidang pendidikan diakui begitu kompleks. Satu di antaranya keterbatasan anggaran. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, Agus Priyadi, mengatakan hingga kini segi anggaran masih jadi keluhan satu pendidikan berstatus negeri mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas. Adanya dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional sekolah daerah dinilai masih belum cukup mampu menopang operasional sekolah-sekolah. Dana BOS dianggap sudah cukup padahal keadaannya tidak. Masih jauh dari harapan, ungkapnya di kantor Ombudsman Kalbar, yang mengakibatkan banyaknya para peserta didik yang lebih memilih bekerja dibandingkan bersekolah. Faktor yang menyebabkan keefisiensian di Kalimantan Barat. Kekurangan anggaran di bidang pendidikan, dan tidak hanya itu, permasalahan lainnya seperti perekonomian masyarakat yang mengkhawatirkan juga merupakan permasalahan dalam pendidikan. Masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk bersekolah akan susah dalam menempuh pendidikan, dan anggaran dari pemerintah juga tidak bisa diharapkan. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah keefisiensian di Kalimantan Barat. Masyarakat yang anak-anaknya ingin bersekolah yang tidak memiliki biaya bisa belajar melalui teman atau tetangga yang bersekolah. Diharapkan perhatian lebih pemerintah terkait anggaran yang diperlukan oleh sekolah, terutama sekolah dengan berbagai keluhan. Permasalahan rendahnya kompetensi guru atau tenaga kerja. Permasalahan rendahnya kompetensi guru, salah satunya permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia sendiri, yaitu mengenai kompetensi guru yang relatif rendah. Permasalahan pendidikan di Indonesia masih menjadi pembicaraan yang hangat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan telah banyak terjun untuk membangun mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kompetensi guru, adanya ketidaksesuaian disiplin ilmu yang dipelajari dengan bidang yang diajarkan. Hingga sekarang masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan mata pelajaran yang ditekuni. Masih banyak guru-guru yang belum sarjana. Masih banyak guru yang tidak mau untuk mengembangkan diri sebagai upaya menambah pengetahuan dan kompetensi dalam belajar. Pergantian ke kurikulum pun belum mampu menjawab permasalahan rendahnya kualitas guru di pendidikan di Indonesia. Apa yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan? Seorang guru harus jadi fasilitator, motivator, dan memberi inspirasi belajar untuk para muridnya. Seorang siswa akan belajar melalui gurunya. Guru juga mengenalkan pendidikan atau ilmu-ilmu yang tidak dapat di dalam lingkungan sekolah. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah di Kalimantan Barat akibat COVID-19.
Permasalahan pendidikan di Kalimantan Barat. Sejak pandemi corona melanda Kalimantan Barat, kurang lebih sebanyak 2.300 pelajar SMA dan SMK Kalimantan Barat putus sekolah. Ini putus sekolah ada bekerja karena sekolah daring. Diminta orang tua bekerja, ada yang menikah karena pengawasan orang tua kurang. Agar menghindari lost learning, adanya pembelajaran dengan jaringan daring. Ada beberapa daerah sulit, jadi dengan adanya tatap muka akan mengurangi putus sekolah. Faktor peserta didik putus sekolah. Diberlakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik pun mengambil keputusan bekerja. Faktor ekonomi. Peserta didik menjadi malas belajar dan mengumpulkan tugas-tugas sekolah pembelajaran daring. Ada beberapa daerah yang sulit jaringan sehingga proses pembelajaran tidak efektif. Upaya yang dilakukan saat COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di daerah PKKMB level 3 digelar untuk mengurangi para pelajar putus sekolah. Karena selama pembelajaran daring ini kurang efektif, laksanakan vaksinasi di kabupaten atau kota setempat. Dengan melakukan vaksinasi akan mengurangi penyebaran COVID tersebut, biar cepat kembali sekolah tatap muka. Faktor yang menyebabkan permasalahan biaya dalam pendidikan. Gubernur Ganjar Pranowo melaunching kelas virtual pada SMAN 1 Kemusu, Boyolali, dan SMA 3 Brebes Selatan 13 Oktober 2020. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, Badmaningrum, menyebutkan setidaknya ada 45.000 anak di Jawa Tengah yang tidak sekolah atau putus sekolah karena permasalahan biaya. Faktor yang memicu permasalahan kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas itu adalah pemicu permasalahan pendidikan karena tidak adanya biaya untuk pendidikan yang mengakibatkan putusnya sekolah. Biaya pendidikannya mahal, terjadinya inflasi, dan biayanya pengangguran. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan. Pemberian beasiswa pada siswa yang kurang mampu dan mahasiswa berprestasi. Kunjungan guru ke daerah tersebut dan membantu mereka belajar membuat tempat belajar gratis untuk anak-anak yang berputus sekolah. Baik, itulah tugas akhir saya. Baiklah, saya akan mengakhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.